Tadi sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh rekan Pak Irwandi ya mengenai apa-apa yang disampaikan, kemudian juga himbauan Pak Menteri. Memang kita lebih baik waspada daripada kesulitan nanti. Itu ya tadi sudah disampaikan bahwa cadangan diperkirakan antara 10 sampai 15 tahun. Hitungan dari Minerba mungkin 13 tahun lah kira-kira pertengahan lah kira-kira seperti itu. Kira-kira itu yang harus kita lihat. Kemudian bahwa apa namanya ini juga menggugah kita untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Oke, tapi mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu begitu Pak Agus dari sisi pemerintah sendiri melihat ketika moratorium ini ke depannya akan dilakukan begitu kira-kira berapa lama? Karena di satu sisi juga Indonesia saat ini tengah masuk ke dalam fase hilirisasi begitu khususnya untuk nikel sendiri sehingga ini menjadi pertanyaan tentunya ya ketika di moratorium tentunya apakah nanti akan menghambat proses ataupun juga program hilirisasi yang saat ini tengah dilakukan Pak Agus? Ya. Yang dihimbau oleh Pak Menteri itu adalah yang menggunakan proses pirometalurgi, ya, yaitu yang tadi disebutkan dengan rotary kiln electric furnace (RKEF). Nah itu memang teknologi yang sudah lama sekali ya, mungkin sudah 30-40 tahun kita memiliki itu. Nah dan itu sekarang jumlahnya sudah sangat banyak gitu ya. Dari data kami jumlah untuk Piro itu udah hampir 97 proyek gitu ya. Jadi ya tentu kita harus pertimbangkan segitu banyak apakah ada cadangannya atau enggak ya. Oke. Dan itu tidak diartikan bahwa seluruh smelter harus ditutup. Yang dihimbau oleh Pak Menteri adalah yang Piro ya, tapi tidak hidro. Ya hidro itu kita masih terbuka untuk itu. Oke, artinya memang tadi fokusnya kepada tadi ya Pak ya, teknologi dari RKEF sendiri begitu agar dihimbau investasi tidak masuk lagi ke sektor yang masih menggunakan teknologi ini begitu Pak Agus. Selain jumlah proyeknya sudah banyak, kan kita sudah tahu ya di Piro ini sudah digunakan untuk NPI dan segala macam sudah puluhan tahun. Peningkatan demand untuk hasilnya yang biasanya digunakan untuk membuat stainless steel tidak besar. Paling-paling setahun 1-2% lah ya peningkatannya. Karena peningkatan penggunaan stainless steel sudah hampir established. Ya. Nah lain dengan kalau yang saat ini lagi mengemuka baterai itu yang menggunakan hidrometeorologi. Sehingga kalau kita tidak membatasi untuk Piro, ya mungkin kita khawatir bahwa nanti yang buat smelter tidak mendapat cadangan yang cukup. Oke baik, artinya sebetulnya dengan adanya moratorium ini lebih difokuskan begitu oleh pemerintah ya kepada satu sektor tertentu begitu ya Pak Agus? Sebenarnya himbauan ya, ingat ya himbauan ya. Jadi awas-awas karena di dalam bisnis ini ada dua ya yang kita lihat. Ada smelter yang terintegrasi. Kalau terintegrasi kan bisa lihat, oh cadangan saya ada 10. Kalau saya pakai 1 per tahun, saya punya 10 tahun. Nah yang tadi saya sebutkan ada 97 proyek itu menggunakan cadangan yang membeli dari pemasok. Iya kan? Nah ini kalau kemudian cadangannya kemudian menipis, kasihan kan? Ya kan bisa rebutan, harga menjadi tidak normal sehingga harga pun kemudian produknya menjadi tidak kompetitif. Ya daripada sebelum itu proses terjadi kita ingatkan jangan cepat-cepat. Jadi tujuannya sebetulnya membantu begitu ya tadi di sektor hilir sendiri begitu ya bagi para pelaku usaha juga ya Pak Agus. Nah kemudian saya akan meminta tanggapan dari Pak Arief, tadi sudah dijelaskan begitu ya oleh Pak Agus dari maksud dan tujuan dari pemerintah begitu ya ketika nanti sekali lagi saat ini juga tahapnya masih berupa himbauan begitu ya, nanti ketika dilakukan ini sebetulnya tujuannya adalah untuk membantu para pelaku usaha di sektor hilir tentunya ya Pak Agus dan juga Pak Arief. Tanggapan Anda seperti apa Pak Arief? Ya, terima kasih Pak. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Agus. Kebetulan saya sendiri praktisi di bidang ini ya, dari mulai penambangan, RKIF,
akan mengembangkan ke bidang HPAL, hidrometalurgi seperti yang Pak Agus tadi bilang, sekaligus lebih ke arah industrialisasi, terutama di grup kami itu yang berhubungan dengan nikel alloy dan powder metalurgi. Varian lain selain dari baterai seperti yang tadi Pak Agus ungkapkan, baterai dan stainless steel ya. Mengikuti perkembangan yang ada, betul-betul kami merasakan bahwa kapasitas produk FENI NPI betul-betul sudah terasa sangat lebih dari cukup ya. Kenapa lebih dari cukup? Terbukti harga FENI di pasaran dunia betul-betul terus merosot. Bahkan harga nikel dalam FENI per hari ini dihargai hanya 62% LME. Dulu beberapa tahun yang lalu harga nikel dalam LME bisa sampai mencapai 92, 95, tapi kini hanya dihargai 62% LME. Itu terbukti bahwa pasokan jenis FENI atau NPI itu betul-betul sudah sangat mapan dan lebih dari cukup. Betul gitu, terus saja kami setuju dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Menteri yang disampaikan juga oleh Pak Agus, bahwa ini saatnya untuk di moratorium. Tapi IPA sebelum lanjut kami izinkan mengungkapkan data lebih detail ya. Tadi Pak Agus kan ada 57 proyek, tapi kalau kami catat lebih terperinci ya. Per tahun 2022 ada operasi RKIF, proyek RKIF Funes yang mengkonsumsi saprolit untuk menghasilkan NPI, itu totalnya 155 lines, 155 jalur yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh 56 perusahaan. Nah, FENI yang dihasilkan tahun 2002 itu 9 juta metrik ton dengan kandungan nikel sekitar 1,2 juta ton. Ini betul-betul sangat luar biasa besarnya dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Dan ini memerlukan sekitar 120 juta watt metrik ton dengan kandungan katakanlah nikel 1,7%. Kalau kita dengan Vale di Sorowako yang menghasilkan mate, maka total general core yang dihasilkan adalah 128 juta watt metrik ton. Ini betul-betul luar biasa banyaknya ya. Dan di tahun 2023 kami mencatat ya, kalau tahun lalu ada 155 lines, tahun ini bertambah menjadi 179 lines dengan tambahan 3 perusahaan dari 56 menjadi 29. Jadi betul-betul ini pertumbuhannya luar biasa tinggi, tidak diimbangi dengan eksplorasi yang sudah dilakukan seperti yang tadi Pak Agus bilang. Jadi sejujurnya kami sendiri dari pihak praktisi dan juga asosiasi sangat mendukung apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri itu tentang moratorium. Demikian, Baik. Artinya sekali lagi saya highlight begitu ya Pak ya, tadi dari Anda sendiri setuju jika nanti ke depannya begitu ya, tadi wacana moratorium untuk smelter nikel ini khususnya tadi untuk RKIF sendiri diberlakukan begitu ya Pak Arief. Nah, tapi saya akan tanya lagi begitu ya ke Pak Agus. Di satu sisi tadi kita sudah melihat begitu ya, dari Pak Arief sendiri sebagai Dewan Penasehat dari Asosiasi Prometindo setuju begitu Pak. Tapi secara keseluruhan mungkin dari Kementerian ESDM sudah melakukan upaya sosialisasi kepada para pelaku usaha seperti apa Bapak? Ya. Saya pikir ESDM selalu berkomunikasi dengan baik dengan asosiasi, ya kan. Kemudian juga Pak Menteri sendiri sudah menyampaikan di berbagai kesempatan. Dan hari ini kita juga sebetulnya terima kasih sudah sosialisasi, ya kan. Jadi mendengar apa sih latar belakang daripada himbauan itu dan tentu juga mendengar dari para pelaku usaha. Ya, nah itu kan semua yang menjadi pertimbangan bahwa itu yang kita akan tuju sehingga mereka pun juga sudah merasa siap gitu ya. Tetapi kan bagi yang proyek yang masih jalan, terus punya keinginan sudah bikin FS, ya tentu juga harus kita dengar juga itu yang seperti itu, ya kan. Oleh karena itu sekarang tahapnya himbauan, kita akan melakukan suatu studi yang sangat dalam dan keputusannya itu mungkin setelah itu. Oke, baik. Tapi